Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar kurikulum dengan materi perkembangan kurikulum. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Erlangga Arziko NIM 2100463, Hidayatul Syahra NIM 2100470, Masyarul Lubis NIM 2100475, dan Putri Wahyuni NIM 2100483, dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Alwan Bentri MPD, Dr. Abna Hidayati MPD, Elsa Ramayati SPD MPD. Pertama yaitu perkembangan kurikulum tingkat lokal, sekolah atau kelas. Perkembangan kurikulum di tingkat sekolah mencangkup perkembangan program caturwulan, mingguan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal, tetapi ditetapkan dalam struktur kegiatan kurikuler. Tujuan kegiatan ini agar para murid memahami secara lebih mendalam suatu hal yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Contoh penugasan murid mengumpulkan informasi tentang macam-macam layanan bank dan mengunjungi bank di daerah tersebut. Kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat kelas adalah berupa penyusunan satuan pelajaran. Kegiatan pada tingkat ini menjadi kewajiban guru. Pada tingkat kelas, guru relatif lebih bebas untuk membuat keputusan kurikuler, baik tentang apa yang mereka ajarkan dan bagaimana mereka mengajar. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. 2. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi. 3. Menentukan desain kurikulum. 4. Membuat rencana induk, yaitu pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap pengembangan meliputi langkah-langkah. Yang pertama, perumusan rasional atau dasar pemikiran. Yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, penentuan struktur dan isi program. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima, pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Yang ketujuh, penentuan cara mengukur hasil belajar. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah 1. Penyusunan rencana pembelajaran. 2. Penjabaran materi. 3. Penentuan strategi dan metode pembelajaran. 4. Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. 5. Penentuan cara dan alat penilaian proses hasil belajar dan setting lingkungan pembelajaran. Tahap penilaian untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, produk atau CIPP. Penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses pada akhir program, identik dan evaluasi. Berikut adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. 1. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. 2. Demokratis. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3. Kooperatif.
Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. 4. Efektivitas dan efisien. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Dan berikut adalah fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dan dapat dicapai. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. 4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dan pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui dua jenis, yaitu yang pertama, manajemen pengembangan kurikulum sentralistik. Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pusat atau pemerintah. Pada negara yang bersifat kesatuan seperti Indonesia, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal, sentralisasi berada pada tingkat pemerintahan federal atau tingkat negara bagian. Dalam manajemen pengembangan kurikulum yang terpusat atau sentralistik, bukan hanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum yang dipegang oleh pejabat pusat, tetapi juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan di pusat. Biasanya daerah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan hanya mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Yang kedua adalah manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum, yaitu evaluasi dan penyempurnaan, dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusun desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah atau madrasah, dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum demikian disebut pengembangan kurikulum berbasis sekolah, atau biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum disusun pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.